dan untuk membangkitkan semangat anak-anak muda yang di pelosok-pelosok sana yang ada di Simalungun itu, supaya orang itu punya spirit ya. JK aja yang tinggal di kampung gitu loh bisa berkompetisi di kancah dunia gitu. Jadi orang itu bisa melihat nggak selamanya orang kampung itu tertinggal. Pasti ketika ada kemauan pasti ada jalan Untuk untuk memperkenalkan itu. memperkenalkan Ini budaya saya gitu di Indonesia. Makanya bukan saya membenci budaya lain, tapi saya menunjukkan bahwa Indonesia itu punya beragam budaya. Aku mau buat itu lapangan bola kaki, lapangan voli sama lapangan bulu tangkis. Kenapa harus abang? Itu kan harusnya pemerintah. Kalau nggak ada hatinya gimana bang? Kan gitu. Welcome back to Fighters, fight for your faith. Woo! Hari ini gue semangat banget karena ini tamu yang sangat-sangat spesial. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan bintang tamu sebelumnya. Karena ini levelnya sudah internasional. Gokil. Langsung aja kita akan panggilin. Ini atlet kebanggaan Indonesia. Berasal dari Simalungun. Dan jauh-jauh ke UFC. Untuk kalah di 30 detik. Langsung aja ini dia. JK Saragi. Ampun bang, tadi itu skrip doang bang tadi bang. Serem, iya bang. Salaman dulu bang. Apa bang bilang tadi? Aman bang, itu. Kayak netizen ya? Tapi gimana bang netizen bang? Ini bang boleh diatur bang, abang boleh atur bebas. Bebas bang. Abang coba ngatur. Agak daripada diatur-atur repeating kan. Nah, senyamannya aja bang. Oke. Oke bang. Gas. Jadi gimana netizen melihat mengkomentarin abang 30 detik? Bang, Aduh. jangan gitu ketawa ya bang, serem aku bang. Enggak gini. Kan bohong itu dosa. Iya ya betul. Kan? Terus menghujat orang itu dosa. Betul bang. Kasian juga netizen itu. Iya. Gara-gara saya itu Iya. orang itu berdosa gitu. Karena komentar-komentar kayak gitu bang. Iya, maunya netizen ini kalau bisa kembali ke jalan yang benar sebenarnya. Iya kan, harapan kita. Betul, gitu, betul, kan? betul. Kalau nggak bisa kembali ke jalan yang benar ya, lanjutkan aja. Lanjutkan aja. Sampai capek. Sampai capek. Tapi bang, menurut abang sendiri kalau mengevaluasi kemarin, Ya. apa jadi sebenarnya kemarin gimana bang ceritanya bang? Apa mungkin ada hasil evaluasinya seperti apa bang? Ya evaluasinya gimana ya? Karena itu kan kita kadang kalau banyak kali komentar nanti datang lagi netizen pembelaan. Udah kalah. Sebenarnya udah kalah lah. Evaluasi ya. Mungkin kita harus lebih banyak untuk latihan aja sih menurut saya. Kalau dibilang nanti ini itu datang lagi netizen, kamu itu cari pembelaan. Ya udah, kalau kalah lah. Ya. Yang penting evaluasinya saya harus belajar dari kekalahan. Ya. Dan kembali latihan lebih bagus lagi, lebih disiplin lagi, supaya bisa memberi yang terbaik. Katanya dapat ini ban larangan. Itu sebenarnya ada kayak di UFC itu kan, ada namanya itu kalau kita habis latihan, habis tanding itu, kita ada tim dokter. Ya. Dan dokter itu melihat kita itu di pertandingan itu kita kena benturan sekeras apa. Ya bang. Gitu juga bisa juga yang menang, yang kalah. Jadi kita diberi istilahnya bukan sanksi itu sebenarnya. Bukan sanksi itu Bukan, itu karena dia memikirkan kesehatan kita. Itu sebenarnya nggak sanksi, kita itu disaranin supaya ketika latihan menghindari namanya benturan di kepala. Itu terutama itu yang banyak kan yang dipukul KO, itu kebanyakan disaranin ke situ. Sebenarnya itu bukan sanksi. Jadi bukan sanksi itu emang anjuran dari dokter. Dan itu wajar, biasa, maksudnya biasa di pertandingan yang atletnya KO. Bukan aku aja sih. Cuman kan Indonesia itu netizen Indonesia itu lebih suka menjelekkan satu warga negaranya daripada ya orang lain gitu. Dengar-dengar kelakuan netizen ini udah sampai ke camp abang di sana. Iya kadang ya udah sampai sih. Pernah juga gini. Saya buat verifikasi lah. Saya minta maaf.
saya tidak bisa memberi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Iya. Saya dimarahin manajer saya. Kenapa bang? Dibilangnya itu sebagian dari pertandingan. Kalah menang itu biasa. Karena kau udah memberi yang terbaik. Iya. Enggak ada namanya minta maaf. Di pertandingan tidak ada namanya minta maaf. Yang penting kamu masih mau berjuang, kamu masih mau latihan, ayo belajar dari kesalahan, itu aja. Enggak ada namanya minta maaf. Dari situlah saya nggak pernah Bikin video lagi. untuk minta maaf, takut dimarahin dari manajemen. Ya. Tapi ya kenapa ya menurut abang kenapa netizen kita tuh sangat pengennya selalu menang, kalau menang dipuja, kalah dihabisin gitu loh. Iya ya. Aku pun bingung bang. Kalau bisa aku kumpulin semua netizen itu, kita ceramahin gitu loh. Ya kan? Iya. Biar kita cuci otaknya, Iya. biar lebih bagus. Iya. Karena banyak petarung ini belum tentu siap dibully. Betul. Kalau aku sih udah siap sih, ya kan. Ya udah nyampe internasional Iya, lah. udah internasional, tinggal intermi yang belum. Mana Kel? Oh ya ada kopi hitam ini bang. Kok berani ngatur Kel? Enggak, biar enak. Kel kalau berantem mau nggak? Kel, aku bayar 2 juta. 100 juta ya. Gua enggak ada BPJS. Tapi bang, abang mengawalin karir di tahun berapa bang? Wushu katanya pertama kali ya? Iya, saya mengawali karir itu di 2008. SMP. 19 tahun? 8 itu saya masih 12 tahun atau 12 tahun? 15 tahun ya. Ya oke. SMP umur berapa ya? SMP kelas berapa dulu tuh bang? Kelas 1. Kelas 1 13, 14 ya? 12 lah ya, Iya. 13 ya kan? Iya. Ya gitu lah. Wushu tuh? Ya usuh. Di sana? Di Di Simalungun? Simalungun, di Raya tepatnya. Di Raya sana? Iya. Apa yang kepikiran, aku berantem lah gitu loh. Sebenarnya kalau diceritain sebenarnya buat film pun nggak cukup ini satu episode. 10 pun nggak cukup. Yeah. Sebenarnya dulu itu kan saya itu kan jauh dari sekolah nih. Hmm. Terus saya itu kan orang kampung bang. Ya. Ya gimana lah orang kampung ini kan nggak ada teman di daerah itu. Jadi saya itu ngekos depan sekolah. Ngekos depan sekolah? Iya. SMP? Iya SMP. Saya SMP udah ngekos? Udah kos. Ya. Campur kosannya bang? Enggak, cowok aja bang. Cowok aja, Bahaya Bang. kalau cewek kan. Oh iya. Namanya masa-masa puber kan, kasus Iya, nanti. iya, Ya, iya, nggak iya, enak. iya. Jadi kan kos, sering dikompasi bang. Dikompasin, terus ada abang-abang kita dari kampung itu juga nggak berani ya kan. Kita ngadu pun nggak tahu sama siapa Iya, kan iya. gitu. Kadang kalau kita ngadu sama orang tua bisa aja dipukul lagi Iya, gitu iya. kan. Ya jadi karena kebetulan ada di situ perguruan bela diri USU dulu, ya saya ikut. Ya ikut mulai kelas 1 semester 2 lah. Udah ikut tanding, mulai kelas 2 saya udah bisa melindungin adik-adik saya dari kampung. Jadi misi saya dulu kalau saya jadi petarung, saya harus bisa melindungi adik-adik saya, teman-teman saya yang dibully lah. Iya. Berawal dari situlah ikut wushu. Ikut USU, tinju juga gitu. Saya dari situlah saya fokus ke bela diri dan udah nggak pala fokus lagi belajar kan. Oh malah jadi nggak fokus belajar, Iya. lebih fokus bela diri Iya. ya. Karena Tapi titik apa abang berpikir kayaknya jadi atlet deh? Apa triggernya bang? sebenarnya atlet ini sih karena ya gimana ya? Karena saya itu pengen jaga teman-teman saya, anak-anak kampung saya, biar tidak dibully, tidak dikompasi. Karena kita orang kampung itu kan terbatas bang, terbatas uang jajan kita. Iya, Namanya aku juga di sana dulu bayar makan kan, udah bayar makan, uang jajan lagi kan, ya orang tua itu kan berat bang. Iya, Sedangkan kita ke sekolah, nyampe sekolah kelas 2 kelas 3 gitu kan minta kalau kita punya uang, kalau enggak dicakar gitu kan. Iya. Dari uang, Diperiksa semuanya. diperiksa untuk beli rokok dia. Iya. Dari situ aku berawal bang. Seolah-olah kenapa sih kita orang kampung ini, kita udah memang ekonomi kita jauh, Susah ya. susah. Kenapa harus kayak gini gitu? Ya Oke. udah kita belajar bela diri gitu. Aku tekunin itu. Tapi Tekunin. waktu itu pun saya minta beliin baju sama bapak saya dulu, nggak setuju sebenarnya. Tapi kan aku nggak cerita situasi yang di sana kan. Jadi oke. saya uang jajan saya lah sisihkan untuk beli baju bela diri. Bela diri segala macam. Berarti Iya. orang tua awalnya nggak setuju. Nggak setuju.
Bapak ibu nggak setuju? Nggak setuju ya. Ya siapa yang mau lihat anaknya Yang berantem. berantem, kan, iya. dipukul kan Bang? Iya. Nah pertandingan pertama abang yang kompetisi atau kejuaraan, Ya saya menang-menang terus bang, menang-menang terus. oh dari SMP tuh udah tuh Ya. ikut langsung. Ya, terus main di Kejurda, kejuaraan daerah SMP kan menang. Pernah saya itu mengalami 3 kali tanding Kejurda, cuman dapat juara 2 terus. Juara 2, juara 2, juara 2. Oke. Pas aku udah kelas 2, kelas 1 SMP, SMA, baru aku dapat juara 1. Itulah aku berangkat ke Jogja, Platnas, tanding berangkat ke Filipina, kemana-mana lah gitu. Berarti emang ada proses juga yang abang udah Iya, lewatin berat gitu lah kan. bang prosesnya. Tapi kan dari yang pengen melindungi akhirnya menjadi profesi dan sekarang membawa nama besar Indonesia kan pasti nggak kepikiran sejauh itu kan dulu bang. Ya sebenarnya nggak ada sih kepikiran. Aku pengen ya Melindungi tadi kan. Ya melindungi aja. Dan saya dulu kan bapak saya saranin saya itu masuk tentara bang. Tentara Iya awalnya. tentara bang. Terus kan saya masuk melamar tentara gagal. Gagal. Kiranya ada artinya piagam sama sertifikat itu kan. Aku bawa lah bang dengan bangganya bang. Ya betul bang, aku nggak bohong, betul aku bawa. Supaya nggak ada artinya bang. Berpikirnya oh ini bisa Ini bisa nih membantu. jalur prestasi Iya. nih. Karena gini bang, kita pun nggak jadi tentara, kita siap membela merah putih bang. Ya enggak? Karena Betul, SMA betul, aja betul. kita udah bawa negara. Oh, SMA itu udah bawa negara. Bawa negara kita, udah Asian Games Junior dulu di Filipina. Oke. Ya kan kalau dilihat dari cinta kita sama negara kita udah bawa merah putih bang. Nyawa juga yang dibawa Nyawa kan. juga ya kan. Untuk Indonesia kita lakukan. Iya. Apalagi kita masuk tentara, apa nggak mati-matian kita untuk bela Betul. negara. Ya Gas kan? terus kan. Gas gitu. terus kan. Dibawalah piagam ini kan. Mau lebih piagam ini. Yes. Gini-gini aku bang, malu aku nggak ada artinya itu kan. Ketunjukkan, kiranya bang responnya bagus Iya. kan, nggak ada. Aduh, Nggak ada, gimana lah. gagal tuh. Gagal. Berapa kali coba? Satu aja sih bang, karena itu gagal. Nggak mau lagi aku bang. Iya bang, nggak mau lagi kan. Udah gak mau lagi. Iya. Ya, pas Jadi- gagal Bapak bilang apa? Bapak saya ya, gimana? Kan aku dulu udah mau persiapan PON juga kan dulu kan. Tahun Udah, berapa tuh Bang? 2016 waktu 2016? di Jawa Barat, ya kan. Terus kan bapak saya bilang, udahlah ngapain jadi atlet, gak ada juga kok toh piagam-piagam itu gak ada artinya. Gak ada artinya itu Iya kan. iya iya iya. Udahlah, ada kebetulan saudara saya berangkat ke Batam. Udahlah kau antar aja dulu saudara, disuruh lah ngantar saudara ke Batam. Pas kebetulan aku bawa cuman baju 3 pasang kan, karena 3 aku pasang. masih pengen tanding gitu Iya loh, iya Bang. iya iya. Nyampe di Batam, aku nggak dikasih pulang sama adik bapak aku. Oke. Nggak dikasih pulang, kau kerja aja katanya. Kerja apa lah Bang? Migas bang, apa pembuat pemburan minyak itu kayak di pinggir laut kan, cet tiang-tiang besi-besi gitulah. Tapi kan aku nggak pengen gitu loh. Tapi aku bilang sama bapak aku kan, ya udahlah kalau aku di sini beliin motor lah, gitu. Kereta. Kereta kan. Tahu nggak kereta? Tahu kereta Ya. Bang, tahu kereta. Bukan yang pakai rel itu ya. Iya iya, Kan kereta uang bapak ini. saya mahal kali tuh kalau pakai Honda rel. kan? Iya. Honda itu Papua bang, iya kan. Jadi belilah bang. Belum kerja saya udah dibeli Iya, kan. iya, iya, Udah. iya. Apalah aku kerja itu PT Semoy dulu. Oh sempat kerja nih kayak Kerja, gitu. Bang, kerja di Bang Migas. kerja. Panasnya matahari itu Iya. bang. Kan kita pakai warpak gitu kan bang. Iya. Pakai sepatu safety, Iya. pakai helm, pakai Iya. kacamata kan. Iya iya. Panasnya udahlah. Pak udah aku supervisor di situ kan, ada superintendent. Jadi ada karton masukin di sini, pergi ke kamar mandi, duduk tidur di si kamar mandi kan. iya, Karena iya. panas sekali kan. Iya benar Panas benar. sekali. Panas sekali pasti. Iya. Ada 3 bulan, 4 bulan aku kerja di sana. Berantem aku sama superintendent. Oke. Tangkap gini superintendent di parkiran. Ku Iya. tunggu di parkiran, tangkap gini kan. Oh, Dari situ aku dipecat. ya iyalah Bang. Agak aneh kalau Abang gak Di dipecat. situ di aku situ. kerja masuk ke BFC Batam. Oke. BFC Batam aku latihan pertama aku member, baru terus karena aku tanding pertama di Batam menang. Dilihat bapak itulah potensi aku, dibuati gratis, dibuat sukan jadi atlet. Masuklah audisi di One Pride 2016. Oh, berawal dari situ, Batam. dari Batam itu. Iya dari Batam. Tapi tetap pun aku dari Batam, Bang, aku tetap bawa Simalungun, Simalungunnya. budayanya. Wilayahnya oke. Iya, karena kan kalau nggak saya yang bawa Simalungun, yang cinta sama memperkenalkan Simalungun ini siapa lagi kalau nggak saya?
kemungkinan kebetulan ada panggung kita kan untuk memperkenalkan budaya saya. Ya, ya. Tapi bukan berarti saya nggak cinta sama budaya-budaya yang lain. Iya, iya, Saya iya. cinta, Iya, iya, saya iya. cinta. Tapi saya mau tunjukkan ini loh budaya saya gitu. Ini loh Simalungun. Ini loh Simalungun yang dulu nggak dikenal orang kan. Betul, betul. Jadi saya kasih semangat untuk adik-adik saya yang ada di Simalungun supaya orang itu bangga menjadi orang Simalungun. betul, Bang. Begitu juga sama teman-teman saya yang suku lain. Biar kita berlomba-lomba menunjukkan budaya masing-masing. Dan sehingga orang luar bisa melihat bahwa begitu Beragam. motor Bang, berisik kali Bang. Emang Kaget aku ah. emang Bang, di sini motor Ya, bandel tapi kali abang Bang. nggak mau teriak, bilang-bilang lah. Kaget ya kan? Masa atlet UFC kaget Bang? Ini bang, jangan abang pikir kalau atlet UFC itu udah jago gini ya kan? Belum tentu bang. Bukan, belum tentu sanggup menerima apa yang ada. Ya enggak? Ya enggak? Gitu bang. Oke, audisi lah Tuan Pride. Ya, audisi. Lolos. Lolos. Latihan laku di balik lagi Batam, latihan kalah aku. Main kalah pertama. Siapa lawan yang ingat? Kevin Oh, Kevin Sulistyo. Oke, kalah di situ. Kalahnya pun aku belum ngetap. Belum ngetap, Iya. stopin. Iya. Ya, apa boleh buat keputusan Wasit. wasit mutlak Ya. walaupun salah ya kan? Ya, walaupun salah. Ya. Keputusan wasit mutlak. Walaupun salah. Ya. Walaupun salah Ya, kan ya, gitu. ya. Tapi apa boleh buat kita sebagai atlet profesional apa yang dilakukan pelatih kita terima, Oke. terus pulang tanding lagi kan namanya itu kemarin apa namanya kita tanding aku udah 2017 Hmm? udah menjadi champion mengalahin Ngabdi Mulyadi Di One juara. Pride itu? Iya, jadi champion. Jadi aku rematch sama Kevin ini. Rematch lagi Iya, tuh. rematch. Dia mau ribut sabuk saya. Oke. Hantami lah bang. Us. Laki nih gitu loh. Hantami. Itu berarti rematch lawan Kevin. Menangku. Menanglah di situ. Menang lah situ. Habis itu menang, kalah lagi gitu. Nah, kan salah satu motivasi pengen naik level adalah kehilangan sabuk Sama Angga. sama Angga kan. Ya, Angga. Untung dia pensiun. Kalau enggak kan. Untung aku dikontrak UFC. Oke, sebelum kita bahas gimana, kan banyak yang bilang sengaja ini Bang JK Saragi ini dia dimasukin UFC ini buat traffic dan lain-lain. Tapi sebelum ke situ aku pengen nanya, Abang ini kan jago kali Bang, ya kan? Sampai kali bang. Iya. Biasa aja. Oh, wis. Udah tahu orang. Iya. Ya. Gak usah pakai kali tapi udah ada actionnya Iya. kan, ya kan. Tapi kok bisa Bang? Takut gelap, takut setan. Abang inilah. Apa? Bawa alasan apa kok Bang? Aku pun nggak tahu sebenarnya takut gelap, takut ini kan. Tapi takutnya teman-teman aku yang nonton yang pernah sama Platnas. Iya. Ketawa-ketawa lihat ini, Bang. Karena di mes dulu aku ditakut-takutin. Oh udah Bang, jadi ini tuh emang bawaan dari lama nih. Iya, ditakut-takutin. Jadi ini Sampai- buat para penonton Bang JK Saragi ini. takutnya kan, Bang, orang undang aku bukan mau podcast. Untuk nakutin kan susah, Bang. Iya kan? Bang JK ini fobia gelap. Takut setan, Ya. ketinggian, Iya betul. ular. Iya, jangan semua lah, Bang. Kalau orang ngerjain kita terus ya kan. Enggak, abang kan di atas pentagon ya, apa? Oktagon. Oktagon ya, pentagon mah ini ya. Oktagon kan, bakbuk. Kalau mati lampu, tiba-tiba di oktagon. Mampus kita. Iya kan? Aduh. Tapi itu dari lama bang, udah itu fobia itu. Iya sih udah lama, cuman mau gimana ya kan, udah takut lah. Udah takut segala macam ya. Setan juga. Tapi kan tinggalnya kan di Simalungun. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol kan emang hutan semua kan. Harusnya bukannya jadi terbiasa bang. Nggak tahu ini bang, aku ini bingung aku ini. Aku tinggal di hutan, Iya. jauh dari perkotaan ya kan. Betul. Kalau udah jam 12, jam 11, jam 12 udah suara-suara binatang yang kita Binatang dengar kan, ya. ya kan, Iya. ya kan. Tapi tetap aja takut, nggak tahu lah. Namanya udah Bawaan takut bawaan, dia sama aja. sama aja. Jadi itu menurutku bang, itulah membuktikan bahwa sejago-jago pun apapun orang,
Anjing. Maaf bang, itu bang, ya bang, bukan abang yang anjing ya. Kami lihatnya bang anjing ya kan. Lihatnya aku kan. Itu membuktikan bahwa tetap manusia, iya kan, tetap manusia kan gitu loh. Dan gimana awal ceritanya bisa sampai di kontrak UFC itu, dan bener nggak kalau sebenarnya abang di UFC itu cuman gimmick marketing aja dari UFC itu? Ya sebenarnya kan pertama saya itu tidak eh, tidak dipilih untuk mengikuti Road to UFC pertama. Oke, nggak dipilih Nggak awalnya. dipilih. Karena saya habis itu kan saya nggak dipilih, saya tanding sama Toropan Simbolon. Ya. Kebetulan waktu itu saya menang Hmm. dan terakhir saya pulang eh, dari pihak Wamprat nelpon, promotor Wamprat nelpon, kamu mau nggak gantikan atlet Cina? Karena atlet Cina pisahnya nggak bisa. Ya udah mau. Ya udah. Oh awalnya menggantikan Menggantikan 10 hari sebelum berangkat ke Cina. ke Cina sana, Ke Singapura. ke Singapura. Terus ya tapi aku selesaiin dulu ya, pas kebetulan waktu saya telepon itu di Raya kotanya itulah sebelum kan baru ada jaringan kan, karena Ya. aku pas waktu itu opung aku meninggal. Oke. Tahu kan opung kan? Tahu Nah, aku. bapaknya bapaknya mama ya, Mama, betul, ya. betul. Meninggal, tapi aku lagi ngurus-ngurus cateringnya apa yang musiknya kan, Ya, namanya kan ya, ya. kita orang Simalungun itu kan ya Pestanya kan pestanya lama kan, lama 4 hari bang. 4 malam kan. Iya. Tadi aku selesaikan dulu, gue bilang. Sembari aku ngurus semua, berkas semua yang untuk Road to FC kan. Saya latihan. Opung aku di rumah, mayatnya di rumah, Iya. aku latihan, pagi latihan. Oh itu Latihan sama keadaan- juniorku. dalam keadaan berduka tuh Duka, iya, latihan itu. iya. Berlatihan. Latihan. Terus latihannya aku di kampung. Terus udah mau berangkat nih. Sabtu udah mau berangkat ke Singapura. Jumat, Kamis kan udah komunikan opung aku. Iya. Jumat itu aku harus berangkat ke Medan, ke Jakarta. Oke. Acara press repress. Yang Oke. atlet-atlet yang mau berangkat ke Road to FC. Oke. Saya berangkat. Ada berapa orang pada waktu itu bang? Ada 5 orang. Angga, Abang, Jeremy, Jeremy. Rama. Siapa lagi satu lupa kok. Jeremy sama Yang satu lagi? Oh, Gugun. Baru aku 5. Oke. 5 orang. Terus kan diberangkatkan lah. Aku berangkat memang pagi. Padahal perskonnya sore kan. Iya, iya. Udah aku berangkat langsung ke hotel ke tempat Preskon. preskon. Terus kan cerita kita buat acara, orang itu buat acara preskon. Teman-teman saya itu ditanya. Ada yang persiapan udah 5 bulan, ada yang 3 bulan. Ada yang ini. Saya ditanya kan. Iya. Persiapan JK gimana? Katanya kan. Ya persiapan saya sebatas doa aja. Aku bilang. Ya, memang betul bang. Iya. Karena aku main sama atau Ropan. Cuman beda 3 minggu. Iya. Pas aku main sama Toropan, seminggu aku belum mau fight, seminggu aku mau menuju fight, bapak aku meninggal kan. Iya. Saya pulang ke Medan, Iya. ke Medan, selesain aku main sama Angga itu dengan posisi berduka. Iya. Sama Toropan posisi berduka dan nggak fit. Iya. Saya itu pihak Wampret kan kemarin itu nelpon saya, kamu undur pertandingan ini apa gimana gitu. Saya bilang saya bukan mundur karena ini kan bapak saya meninggal kan, nggak ada yang pengen, nggak ada yang ini. Ya kasihan juga Atoropan kalau dia nggak dapat lawan, batal lawan. Ya udah saya ambil aja, aku bilang. Tapi aku selesaikan dulu pemakaman bapak aku bilang. Oke. Iya. Jadi bertanding itu dalam keadaan Keadaan duka. pada Iya, waktu itu. Iya, bapak aku meninggal 5 hari udah selesai acara-acara semua kan. Baru aku berangkat ke Bandung. Aku cuman persiapan lagi cuman 2 hari langsung berangkat ke Jakarta. Bertanding di situ. Bertanding, puji Tuhan menang di ronde kedua. Gitu. Kan netizen Indonesia nggak tahu gimana perjuanganku menuju ke UFC. Karena pada akhirnya kan netizen hanya melihat apa yang ada di media sosial dan di layar kaca. Iya. Dia nggak tahu gitu perjuangan. Kan nggak gampang kita naik ring Ya di posisi berduka nggak di gampang. posisi berduka Nggak gitu loh. gampang. Karena orang kan pengennya menang terus. Sama kayak ini bang. Saya kan menggantikan. Nih di hari pertama kan saya tanding bersama Rama. Rama tanding, saya sorenya. Rama kalah, saya main menang. Baru tiga orang lagi besoknya tanding. Kalah semua. Kan gitu. Dan itu kan dalam keadaan berduka juga Ya kan? kan berduka. Mungkin Tuhan itu adil kali bang. Ya. Melihat kasihan nih, buat aja menang gitu lah kan.
Iya, 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 iya. Iya. Iya, iya. Kadang-kadang kan ada Ya, di surprise, balik kesedihan ada ada kebahagiaan. ada kebahagiaan. Karena aku percaya bahwa Mujizat itu nyata. mujizat itu nyata. Kalau bahasaku adalah selama air mata yang turun itu bukan akhir dari perjalanan dan janji Betul, Tuhan, karena iya. janji Tuhan adalah sukacita. Siap, amin. Amin. Haleluya. Masuklah, loloslah. Iya, lolos. Lolos, puji Tuhan. Datang mola. Kok Oh. sponsori saya berangkat ke Amerika. Oke. Yang dimana dulu anak kampung, latihannya di Amerika, Bang. Memang indah ya rencana itu memang. Indah rencana Iya, Tuhan ya. Bayangin, Bang. Beda 3 minggu, Bang. Bapak aku sama opung aku beda 3 minggu. Beda 3 minggu Beda 3 meninggalnya. minggu. Iya, beda 3 minggu. Dan dalam 3 minggu itu banyak kejadian yang bikin mengubah hidup Iya, seorang Jika makanya- Saragi. Saya bilang sama teman-teman, jangan pernah putus asa ketika musibah dan masalah itu datang. Pasti ada lagi di balik tangisan ada tawa yang akan datang gitu. Iya kan? Oke. Ya, yang penting jangan menyerah. Jadi kapan abang mau menjadi pendeta, Bang? Sebenarnya Bang, kita menceritakan pengalaman itu bisa mengubah orang lain. Iya kan? Betul, betul. Tapi penceritanya jangan hoak. Ya, Itu dia. Itu dia. betul. Karena memberitakan kebenaran itu tidak hanya dari atas mimbar. Iya, nggak harus, nggak Bisa harus. aja di atas oktagon. Lihat oktagon ya kan. Tapi jangan lama-lama. Ya. Nanti diusir kita kan. Lama kali ya kan. Kita di oktagon masih ada mau tanding ya kan. Lama. Gitu. Buka dulu lah kan kidung jemaat itu kan. Iya. Nanti jalan juga kolekte kan. Kolektor lagi. Aduh. Terus jadi benar kata, oh ini JK Saragi ini masuk WFC ini hanya buat traffic marketing aja. Gimana sih marketing di Indonesia? Kita mau main aja carinya gratisan. Nontonnya ya. Nontonnya gratisan. Iya. Bukannya ini ya. Sebenarnya kalau Indonesia sekarang udah membudayakan ketika nonton pertandingan-pertandingan itu, per-view-nya itu ditonton dengan dibayar, itu sama aja untuk mendukung perkembangan combat sport di Indonesia, perkembangan kemajuannya kan gitu. Tapi aku setuju sih Bang. Kenapa ya warga Indonesia ini pengennya gratisan? Karena karena kebanyakan bantuan, Bang, dari pemerintah kan. Wah menarik lagi nih. Iya. Menarik ini Bang. Kita banyak Kita selalu dimanjakan dengan bantuan-bantuan. bantuan, tapi nggak tahu mereka itu membodohkan kita. Tanpa disadari itu membodohi. Iya, membodohin aja menurut aku. Dengan apapun segala jenis bantuan yang biasa dikasih ke masyarakat kan. Ada yang bantuan yang kadang ya ada yang bagus juga, Ya, tapi ya. nggak, ini kan ada bantuan yang contohnya kayak keluarga miskin, Ya. bantuan. Sebenarnya bukan itu maunya dibantu. Kasih wadah untuk contohnya lah. Ada yang nggak punya ladang, dikasih ladang. Ada yang nggak punya rumah ya kan banyak solusi gitu Iya, loh. iya, Bukan iya. bantuan yang sesuai apa maunya, kayak sesuai Kebutuhannya kan. kebutuhannya gitu Karena kan. ya aku juga kadang-kadang berpikir ketika misalnya oh ini jadi agak sedikit ini ya bantuan pemerintah ya. Kayak masyarakat miskin dikasih bansos menurutku itu tidak menyelesaikan masalah Iya, Bang. kita pembiaran kepada masyarakat itu biar tetap miskin aja. Iya karena yang harusnya diberikan adalah lapangan pekerjaan. Betul. Wadah untuk dia bisa mengembangkan Iya, skillnya. betul. Karena kalau dikasih minyak, beras, gula kan habis Bang seminggu Bang. Iya. Maunya kan lapangan pekerjaan dibentuk, terus contohnya lah kalau padat ya carilah yang mana lahan yang ini. Ya kan yang gitu. skill-skillnya segala Iya, macam. biar- Dan itu menjadi kebiasaan kita untuk Iya. disuap ya. Iya. Bisa jadi sih kok ke situ ya begini. Nggak usah suap, kita tuh disuap terus gitu loh, dimanjakan terus iya, loh betul, gitu loh. Betul. Jadi kita dibudayakan jadi malas kan. Akhirnya ketika ada cara combat sport kayak gini, patahlah itu omongan netizen bahwa oh JK Saragi ini buat trik marketing UFC. Marketing UFC. Cuman bagaimana? Gimana marketing kalau masih cari gratisan sekarang? Sama kayak aku sebenarnya aku pun cari gratisan. Iya iya iya. Karena masih udah budaya kan. Udah budaya, udah budaya, udah ya. memang udah mendarah daging Ya cari buktinya gratisan. kan ya kan abang ke UFC kan nggak duit sendiri kan disupport Iya, juga kan. Iya, cuman kan karena skill kita, Bang. Bukan Oh, karena skill iya, tadi. karena kita juara juga kan. Iya. Kalau nggak juara kan nggak mungkin diberangkatkan kan gitu. Ya, tapi kan banyak yang titipan gitu bang. Aku nggak mungkin lah titipan. Siapa yang ku kenal di mola, Bang? Aduh, abang nih. Orang kampung aku ini. Ya, orang kampung Dari kita. Simalungun. Dari Simalungun. Siapa yang mau kenal kita kan? Iya 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 Gitu iya. dia. Jadi nggak ada tuh trik marketing. Apa?
Berani kau atur-atur orang ini. Aku ini gini. Iya. Nah, berani ngatur-ngatur kau ya. Daripada rahangmu pindah ke kiri itu. Nah, tapi bener gak Bang? Abang di UFC sana dibiayain UFC? Latihan? Enggak bang, saya dibiayain sponsor bang. Oh, sponsor, bukan UFC tuh. Mola semua yang biayain bang. Kan katanya, abang ini hidupnya udah enak kali di sana. Mana ada bang, kan karena Mola biayain semua dari fasilitas latihan, biaya latihan, Mola semua yang biayain bang. Kalau UFC cuma menyiapkan tempat latihan, tempat tanding aja. Kita dibayar UFC itu cuman habis pas waktu tanding aja, nggak ada. Contohnya kita dibayar bulanan, nggak ada. Gaji bulanan nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi apa bang? Pemimpin daerah Enggak bang. biayain nggak? Enggak bang. Kan Ada support dari daerah? nggak ada bang. Kan sibuk orang itu bang. Aku minta jalanku aja dibagusin nggak sampai sekarang nggak betul. JK Saragi loh yang minta ini loh. Iya bang. Yang bawa nama Simalungun loh ini. Iya nggak ada. Aku minta jaringan aja sampai sekarang tower nggak dibangun-bangun. Apa? Tower jaringan. Tower jaringan. Iya. Gimana mau dibangun, orang dikorupsi bukan? Lu sih Mas pancing. Karena kan aku gini bang, bisa aja contoh kalau kita minta yang lain-lain kan minta kepentingan kita kan, cuman kita yang nikmatin. Iya. Maka aku minta jalan, aku minta jaringan. Gimana anak kampung sana? Katanya kan mengikuti udah digital. Iya, macam, segala gimana. macam. Main handphone jaringan pun nggak ada, manjat dulu. Tahu nggak pas zaman Covid? Iya, Tahu kan? tahu. Kan nggak ada jaringan Nggak nih, ada jaringan. tapi daring. Daring lihat. Ada yang manjat durian, ada yang manjat karet. Untuk dapatin sinyal. Iya, dan orang kampung sana buat rumah monyet gitu untuk belajar. Itu sengaja Bang. Sengaja lah biar ada jaringan gimana sih? Enggak, pejabat-pejabat itu sengaja kayak gitu. Iya, memang iya. Biar rakyatnya tetap miskin, biar tetap bisa dijanjikan dengan janji-janji palsu. Iya. Betul. Tahu nggak? Karena kalau masyarakat Indonesia gimana Bang? Ini yang paling menarik. Guys, Aku baru sadar bang. itu cocok kali Abang maju pilpres ini abis ini Bang. Dengar dulu, dengar. Kenapa? Aku baru sadar. Rupanya bang pemerintah daerah itu, rupanya kiranya lebih sayang dia sama masyarakat Jakarta ini. Rupanya lebih sayang sama kami bang. Di Jakarta ini kan jalan kan udah bagus-bagus kan. Oh bagus Bang. Kayak banyak lah kambing ya kan, Ya, tabrakan ya kan. Iya. Kalau kampung kami nggak ada bang. Nggak ada. Iya. Cuman sana nggak pernah lagi kambing. Nggak ada. Iya. Dan anak-anak sekolah, anak-anak kampung itu nggak pernah ugal-ugalan. Kamu nggak pernah, kenapa Bang? Ya jalannya rusak bang. Ini, ya kan. Main Abang ini. Habis itu bang, Iya. karena sayang pemerintah bang, Iya. biarin rusak, Iya. biar nggak ada lagi laga kambing, Iya. tapi masuk jurang. Dan udah kenyataan. Ada Indomaret Bang di sana Bang? Hah? Ada Indomaret Bang? Ada tapi 15 kilo dari kampung. Iya. Itu anak mau beli susu, jalan kaki ke Indomaret, pulang anak udah SMA. Dan di situ masih ada bang kampung-kampung yang nggak bisa dilaluin mobil. Jalannya masih tanah Bang? Masih tanah. Makanya bingung aku bang. Kan katanya program pemerintah untuk menaikkan apa namanya APBD desa-desa itu dana desa itu kan. Tapi bingungnya aku di sana desa-desa masih banyak yang nggak bisa dilaluin mobil di Simalungun itu. Iya. Tapi kok sampai sekarang nggak ada. Kalau di sini kan udah pada sibuk kan kena diperiksa KPK. Iya kan? Iya. Aku menarik gitu loh. Nunggu-nunggu kan kapan sih KPK memeriksa kepala desa di Simalungun gitu. Iya. Ya aku menunggu bang, kapan sih gitu loh. Iya. Mulai aja dulu, benahin dulu dari gereja Kristen Protestan Simalungun dulu ya, mulai dari situ aja dulu. Jangan, itu kan bukan pemerintah. Nah, itu kan tapi kan gereja udah di politik juga Bang. Iya sih. Enak banget pancing. Podcast apa ini? Tapi bang, kenapa Abang ini kan sudah sampai internasional, tapi kok bisa masih memikirkan daerahnya? Gini bang, hidup ini kan memang kadang orang berpikir untuk dirinya sendiri. Ya banyak kan orang yang begitu kan. Kalau saya sih bang, saya 2020 udah bangun tempat latihan.
gimana apa yang pernah yang saya alami itu jangan dialami adik-adik saya yang suka bela diri. Oh pasti pakai duit pemerintah kan bangunnya. Bang, pemerintah. Saya minta diberangkatin aja nggak minta uang, nggak mau diberangkatin. Iya, dari dulu ya si bupati. Tapi yang bupati sekarang belum pernah aku coba sih. Belum. Gue pikir ya sekarang udah oke dari belum dicoba. Belum coba. Dari berangkatin dulu. Minta dulu atlet saya berangkat ke Amerika, ada yang berangkat ke Jakarta untuk tanding. Pak, saya telepon dari Amerika saya kan. Pak, izin Pak, berangkatin lah atlet saya. Biar orang itu bangga. Woi, Teriak-teriak, ah ini kupukul ini. Ah. itu bang, bupati yang lama Kami lewat. bilang-bilang kalau teriak. Kaget aja. Terus telepon. Telepon. Yang nelpon JK Saragi dari Amerika dong. Iya. Apa responnya? Iya nanti ngomongnya sama protokol saya katanya kan. Iya protokol. Kirain ya baik protokolnya lebih sombong lagi protokolnya. Masih di apa sih? Iya. Jadi gak ada. Nggak pernah atlet saya diberangkatin pemerintah. Misalnya sekarang dengan seorang JK Saragi di UFC segala macam membawa nama Simalungun dan Indonesia, udah ada ya perubahan-perubahan Di kampung di saya. kampung dengan abang ngomong. Ya perubahan sih ada sih sedikit. Tapi kemarin kita janji 25 km, rupanya bagus dibangun 3 km. Gitulah. Tapi ya puji Tuhan. Puji Tuhan, Ya, ada yang penting perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan, ada Tapi perubahan. kan kita kan yang saya perjuangkan itu kan Bang, terutama itu kan kita melihat situasi gimana sih ekonomi di daerah kita itu berkembang kalau masih jalan-jalannya rusak. Ya betul betul. Terus tahu nggak program Pak Dedi itu anak sekolah harus berjalan gitu. Ya. Dia kan baru itu programnya. Iya. Program pemerintah di Simalungun itu udah lama. Dari dulu jalan Dari kaki dulu. kan. Rusak. Gitu loh. Makanya nggak pernah heran aku. Nggak pernah heran. Gak pernah heran ya. Nggak pernah heran. Orang anak-anak. Kalau di Jawa Barat kan Deddy Mulyadi bilang sekolah harus jam 6 kan. Iya. Ih, Kita jam 5. Jam 5. Jam 5. Apalagi lucu. Jam 5. Iya sama. Itu SD bukannya aku ngada-ngada. Itu SD dari kampung saya. Itu harus jalan kaki Ya, tuh jam ada SD itu kan di Bapak Susang. Ada tiga kampung di situ, tiga dusun. Bapak Susang, Butu Ganjang, Borno. Ya. Ini orang ini harus sekolah itu SD itu kayak kampung kami. Ya. Baru di sini ada berangkat jam 5, jam Iya. 6 gitu kan. Iya. Sampai sekolah keringatan. Iya. Hujan lagi ya kan. Hujan kan. Jalan kampung Borno ini lumpur-lumpur Bang. Lumpur. Aduh, kasihan ya kan. Makanya Jadi jangan pernah ngajarin kita tentang proses ya. ya jangan, gak usah lah, capek. Gak usah. Gak usah. Gak usah ya. Proses, aduh, capek. Gak ada arti. Dan Ya kan? apa ngalamin itu waktu kecil? Kalau aku sih Bang, dari sekolah SD itu ke rumah dekat Bang, paling-paling 100 meter. Tapi kan teman-teman kita dari Jauh itu? dari kampung itu kan jangan terlalu egois sama apalah, jangan terlalu memikirkan diri sendiri kan gitu. Iya. Ya, kita perjuangkan. Pernah sih janji Heeh. minta dibagusin, oke nanti saya bagusin. Iya. Memang betul Bang, Apa? Bagus jalannya. minta dibagusin. Nah tadi jadi apa sebenarnya harapan Bang JK? Maksudnya tadi balikan banyak orang yang memikirkan dirinya sendiri gitu ketika sudah ada di titik puncak. Yang kan nggak gampang ada di titik UFC. Abang satu-satunya atlet Indonesia yang ada di UFC kok masih memikirkan daerahnya tuh, walaupun kata abang tadi pemerintahnya kurang memperhatikan, kok abang rela ngeluarin duit sendiri tahun 2020 bikin camp, mendidik anak-anak yang pengen jadi atlet segala macam. Kenapa harus seorang JK Saragi? Udah nyaman loh hidup abang. Sebenarnya gini Bang, konsepnya ya gimana ya? Karena kan banyak pemerintah ini cuman ngomong-ngomong aja kan Bang. Ya ayo mungkin aku bilang sama deden kita ini, mungkin kita harus tunjukkan dulu prestasi kita, baru dihargain gitu kan. Emang abang udah dihargain sekarang? Ya aku nggak tahu sih konsepnya dihargain kan. Karena waktu menang aja kadang kartu menang disambut, ya kan. Kalau kalah? Disambut, tapi yang nyambut keluarga saya. Gitu. Kan gitu dia kan. Makanya Bang, ketika kita di titik puncak, jangan pernah meninggalkan orang-orang yang selalu mendukung kita di waktu terendah, titik terendah. Karena ketika kita jatuh, kita kembali ke keluarga kita, bukan ke pemerintah.
yang suka janji palsu. Kan gitu ya kan? Gokil, Iya kan? gokil. Mudah-mudahan lah banyak perubahan di pemerintahan yang baru ini kan. Apalagi yang di Simalungun ini. Simalungun, biar semoga lah kembali ke jalan yang benar lah. Iya, iya. Dan harapan saya kepada ya Abang-abang. bapak yang suka memeriksa, tolonglah periksa dulu lah Wah. kepala desa yang di Simalungun sana. Tahu nggak bang, kenapa nggak diperiksa? Kenapa? Dan kenapa jalan di Simalungun nggak dibenerin? Kenapa, Bang? Biar sulit KPK ke sana. Oh iya ya. Tapi sih sebenarnya kan kadang kan dipikir orang ini memang kalau kepala daerah itu jangan tersinggung lah. Kalau tidak melakukan hal-hal yang nggak bagus. Ya. Tapi kalau yang nggak bagus itu pasti tersinggung. Pasti Ya. tersinggung. Jangan bawa hati ya. Iya kan? Iya, ya benar. Jangan bawa hati. Benar. Ini bukan bercanda, fakta ini fakta. Tapi bang, abang tidak pernah melupakan tentang akar budaya Simalungun. Setiap kali abang bertanding ada ikat kepala. Apa? Ya benar kan? Gotong Simalungun. Gotong Simalungun itu yang cowok ya. Yang abang pakai segala macam. Ini termasuk dari pesan spiritual bapak pada saat meninggal. Enggak. Saya mulai kecil kan udah memang apa ya? Ada namanya itu kayak lagu itu ada lagunya Pabo Sumbaik itu yang selalu saya ingat. Si Parutang Dua Ubani Simalungun. Saya punya utang ke Simalungun. Makanya saya tetap bawa Simalungun sampai saya main di UFC saya bawa terus. Dan untuk membangkitkan semangat anak-anak muda yang di pelosok-pelosok sana yang ada di Simalungun itu supaya orang itu punya spirit ya. JK aja yang tinggal di kampung gitu loh bisa berkompetisi di kancah dunia gitu. Jadi orang itu bisa melihat nggak selamanya orang kampung itu tertinggal. Pasti ketika ada kemauan pasti ada jalan gitu. Jadi orang itu aku menaikkan semangat orang itu. Ya karena keberhasilan bukan berasal dari fasilitas tapi Iya. dari keinginan kita untuk bangkit kan. Ya, ketika kita punya kesempatan, punya panggung, ayo kita tunjukkan gitu budaya kita. Ayo kita tunjukkan, jangan malu gitu. Jangan malu sama budaya kita karena tidak ada ruginya berbudaya. Tidak ada. Tidak ada ruginya. Ayo. Gitu. Ya karena pada akhirnya kan dengan era modern sekarang Ya. orang malu kadang-kadang. Saya Bang sampai saya kasih gotong itu pelatih saya di Amerika. Saya gotongin pelatih saya, manajer saya di sana di Amerika. Untuk Memperkenalkan Memperkenalkan. ini budaya saya gitu di Indonesia. Makanya bukan saya membenci budaya lain, tapi saya menunjukkan bahwa Indonesia itu punya beragam budaya. dan dari beragam budaya itu seorang JK Saragi bisa membawa budaya itu ke kancah internasional. Kancah internasional. Gokil JK Saragi. Tapi berapa besar faktor seorang bapak dalam karir seorang JK Saragi? Bapak dan mama nih. Ini kan kita tahu. Bapak mama Medan ini. Kalau faktor sebenarnya Bang, mungkin bisa dibilang apa ya? Karena dilarang gimana sih faktornya gitu loh. Iya. Saya Kan kita dilarang. tahu kan. Abang waktu kecil, sabetan-sabetan kena. Kena Bang. Iya kan? Ada kan rumah aku gini. Jasper kan? Oh. Kau ngatur-ngatur aku bang. Ini kamera apa ini? Rumah kan punya. Seru deh. Ya. Baru halaman rumah kan di sini. Baru ada di sini Tembok. Tapi rumah orang di sini kan. Ya. Bawah ada sekitar hampir 1,5 meter lah. Ya. Aku main-main aja Bang, kerja aku Bang. Iya. Main-main aja kan. Iya. Datang bapak dari ladang ya Iya. kan. Kau nggak beres rumah katanya. Iya, Biasa iya. kan walaupun anak cowok kan kalau di kampung itu kan nyuci Iya. piring apa langsung ditunjong. Ditunjong jatuh ke bawah. Karena emang langkah kaki bapak aja itu bisa bikin Iya. kita getar kan bang. Iya Bang. Iya Jangan kan, kan gitu. Katanya. Takut kita. Kan? Takut Baru kita. buka pintu. Iya, Ih. takut kita. Langsung belajar bahasa Inggris kita itu bang. Iya Bang. Karena- Bapak saya kejam Bang, kejam. Ya karena aku hidup bapak kandungku Ambon, Iya. bapak tiriku Simalungun. Iya ya. Iya kan, aku Simalungun juga, Girsang aku ada ini. Wis, Jadi ngeri ya. jadi langkah kaki dek itu, Iya. jadi anak baik kita belajar kita Bapak kan kita langsung kan.
kalau kita macam-macam kan, batuk aja kita udah takut ya kan. Takut bang. Gini. Itu artinya Oh, gesper. langsung megang sapu itu. Relate. Iya, iya kan. Tidur siang aku. Mending bang, kalau kita ada anak kampung mana ada tidur siang. Iya. Yang ada pulang Ladang sekolah kan? ke ladang. Ladang kan? Iya ke ladang. Ladang kan? Mana ada enak. Emang di kota tidur siang. Iya. Kurung kamar mandi. Hah? Kurung di kamar mandi Kalau dikurung kamar mandi nggak pernah. nggak pernah. Tapi Cuman kandang babi. Bukan. Apa buat bangku diri di atas bangku pakai satu kaki. Iya. Kayak latihan tai chi keren. Dari mana bapakku ini jadi pelatih tai chi gitu ya kan? Iya kan? Rupanya nggak tahu hukumannya itu. Iya, hukuman Hukumannya bapak itu. ini Iya. kreatif kan? Kreatif. Kreatif. Orang bapak aku kan nggak pernah mukul pakai tangannya kan, ambil apa rotan, cepang, bunyi-bunyi ya. Lidi tuh kalau satu nggak kerasa kan bang. Tapi kalau 10-20 diikat kan Gembang nggak apa bang, kayak bengkak-bengkak kayak gitu-gitu kan. Merah-merah kan. nyeplak. Iya. Habis dipukul, Habis datang pukul. mama kan ambil minyak kayu putih diolesin. Iya. Tapi sakit kan diolesin. Iya, pedas. Pedas kan. Iya. Dipikir, wih mama nih baik kali Iya. ya kan. Minyak kayu putih Berat, Bang. dituangin ditampel. Berat di kampung Iya itu berat. kan, iya kan. Sambil Makanya- jangan kau nangis. Iya, kalau orang nangis. cerita proses, aduh gitu kan. Jangan kan proses, kita bukan proses lagi, perjuangan hidup. Berjuangan hidup. Iya. Tapi apa pesan dari bapak sama mama kan nggak boleh bertanding, nggak boleh jadi atlet ini. Saya yang berpesan sama bapak mama saya. Saya bilang kan, mama saya kan bilang gini, kemarin lah kan. Dia ngomong, anak orang kerjanya ini, ada yang ini, anak ini. Kenapa sih anak saya jadi petarung? Katanya mamaku. Awal-awal dulu. Enggak, kemarin. Hah, baru? Iya, pas aku kan bawa jalan-jalan ke Singapura juga kan mama kan. Jalan ke Singapura, mama masih ngomong gitu. Iya, baru aku bawa kan. Kamu bilang gini, Mak, aku bilang kan, doain aja, doain aja. Ya memang ini udah jalan hidup saya. Aku bilang gitu, udah memang jalan hidup, doain aja aku bilang. Karena kan pas kemarin kan netizen kan banyak nyerang saya kan. Iya, iya. Banyak nyerang saya kan, sampai mama saya komen, ih kapan mama saya ini tahu main Facebook gitu kan. Oh, Kaget aku sampai kutanya adik aku kan, yang cewek yang Iya. kuliah di Medan, di rumahku kan. Ini siapa yang buat mama aku sampai dibilang gini. Saya yang melahirkan JK Saragi ini. dikomentarin netizen juga. Iya, aduh. Sampai datang aku jumpa mama aku marahin dia. Ngapain baca-bacain komentar gitu. Sakit hati kan. Iya. Untung yang balas nggak ada yang kejam. Kalau ada yang kejam ku cari sampai. Iya kan? Serius. Kalau gini bang, aku konsepnya simpel aja dalam hidup. Kalau kita nggak bisa melindungi keluarga, ngapain kita hidup? Ya nggak? Bener. Aku itu aja simpel. Iya. Kalau diganggu keluarga aku, mau siapapun itu, sapu rata aku, serius. Kalau keluarga aku diganggu, Kalau kita ya nggak udahlah. apa-apa, kau pijak pun aku nggak masalah. Tapi jangan pernah nyenggol keluarga aku. Apalagi bapak dan ibuku. Iya. Jangan pernah. Aku bisa hidup dan aku mau berjuang ini gara keluarga aku. Gitu. Apa pesan-pesan selama JK Saragi masa kecil? Prinsip-prinsip apa yang bapak sama ibu tanam ke JK Saragi? Kalau aku sih gimana ya? Kalau bapak saya itu kan suka anak-anak muda suka dikumpulin di rumah, apa bergaul gitu-gitu aja. Kalau pesannya nggak ada sih. Biarin aja kita mau ngapain aja. Dibebasin begitu aja. Iya. Yang penting bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab. Iya. Dan ketika di titik udah masuk UFC segala macam, bapak sama Mama mama aku kan nggak ada lagi kalau udah masuk UFC. pas bapak ya udah nggak ada mama. Ya, nggak, mama aku mungkin beda ya. Biasa ada acara kan gitu kan, acara pesta-pesta di kampung. Aku nggak mama aku nggak, orang nggak tahu itu mama aku, nggak mau pernah dibilang aku anaknya inilah, aku mamanya ini nggak pernah mama aku. Nggak pernah. Kan biasa banyak orang tua Iya, orang tua yang itu anakku ini. anakku ini. Nggak pernah mamaku nggak. Dibikin poster setembokan. Iya, mamaku nggak pernah. Abang cari rumahku yang di kampung. Kalau abang rumahku di kampung, fotoku nggak ada di situ. Nggak ada. Nggak ada. Apa alasan mama? Nggak tahu. Nggak bangga kali dia. Tapi gitu orang tua kadang-kadang. Tapi kita tahu Terkesan bang, nggak bangga. Iya, Terkesan tapi nggak bangga. kasihnya dan cintanya mama itu kan. Betul. Walaupun kita nggak harus diomongkan, kan kita merasakan gimana cinta dan cinta kasih sayang mama itu sama kita kan. Karena gitu. cinta dan kasih orang tua itu bukan hanya sekedar foto yang ditempel di tembok, Iya. tapi doa menyebut nama JK Saragi di dalam setiap Iya, doanya kan. Pasti. Karena mama saya itu kan
nggak pala kayak beda ya. Menurut aku kan beda sama orang-orang gitu. Dia nggak pernah contohnya banggain kita ngomong gitu. Kadang orang yang pesta dia contohnya kan aku anaknya ini, aku mamanya ini loh Iya, gitu. iya. Enggak ada mamaku gitu. Nggak ada yang Iya. kayak ngambil kesempatan datang Ya, ke nggak pasar nego Iya, sayur. nego sayur. Aku anaknya Jack. Gitu ya kan? Nggak ada Nggak ada kayak nggak ada. kok bikin gratis ini nggak Iya, ada. nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada pas ke pasar nego-nego tapi ada foto kau di sini baju nggak ada. Orang bajuku jarang sih dipakainya, nggak pernah aku lihat. Nggak pernah aku lihat mama aku pakai baju yang gambar aku. Nggak pernah. Yang aku lihat nggak pernah. Wah gokil. Iya. Gokil. Mama aku nggak pernah. Tapi kalau bapak aku, Nah, waktu bapak masih hidup? bapak aku ada motor, ada tulisannya JK. Tulisannya JK di platnya dibuat ya di platnya. Sama kayak bapakku. Iya. Kalau kumpul-kumpul kan bapakku kuliah di Bandung. Iya. Kalau reuni, anakku standing up komedi. Standing up masalahnya kan maksudnya stand up kan Bang. Iya, iya. Standing kan motor. Standing up komedi, standing up. Nah, sekarang apa nih plan Bang JK nih? Berapa pertandingan lagi di UFC? 2 bang. 2 lagi. Kan sistemnya di UFC itu kan dihabisin dulu. Kalau masih oke masih dikontrak gitu-gitu sih. 2 ini berarti sisa kontraknya ya. Iya 2 lagi. Dan kapan kira-kira bertanding lagi Bang? Kalau nggak akhir tahun ini paling awal tahun depan sih. Awal tahun depan. Dan target panjangnya di UFC apa? Maksudnya Abang berpikir kayak aku harus bisa bertahan di UFC atau Ya kalau aku sih bang dari dulu itu berpikir untuk masuk UFC aja nggak ada pengen. Aku ngikut kayak air aja ngalir aja gitu. Saya percaya apa yang saya lakukan gitu. Contohnya yang saya jalanin. Ya Tuhan udah punya rencana dalam hidup saya gitu. Nggak pernah saya bermimpi saya harus juara ini harus dari ini nggak ada. Yang penting kalau ada tujuan saya, contohnya namanya kita mau bertarung latihan itu aja sih menurut aku. latihan dan menyerahkan semua ke atas? Iya. Nggak ada contohnya ambisius nggak ada kok. Contohnya kayak nggak ada. UFC loh, Abang udah di UFC loh. Nggak ada mulai dari dulu orang kawan-kawan aku masuk UFC aku santai aja. Nggak ada ngebet. Aku kenapa nggak masuk UFC? Nggak ada aku gitu. Karena aku sama orang beda rezeki. Kita sama orang tua dilahirkan seorang ibu sama. Yeah. Belum tentu rezeki kita sama. Sama aku gitu berprinsip. Orang udah teman-teman aku dipromoin udah masuk Road to UFC yang 4 ini. Aku nggak ada. Aku champion juga di Wampert waktu itu. Nggak ada contohnya. Kenapa saya nggak dipanggil? Kenapa nggak saya dipanggil? Nggak ada. Kapan nelpon saya nggak ada. Tapi emang rezekinya aja yang Ya. dari Cina tadi itu. Ya rezeki aja kan. Kadang kan musibah dari orang itu bisa menjadi rezeki sama kita kan musibah lah itu bang. Betul. Nggak lolos visanya. Iya. Jadi saya jadi masuk kan gitu. Karena kunci sukses itu selain skill adalah kehadiran. Kehadiran. Kehadiran apa nih? Kehadiran. Kadang-kadang orang sukses itu karena hadir terus. Karena lowong terus. Iya ya. Iya kan? Pemain cadangan bisa jadi pemain utama karena pada saat pemain utamanya cedera, dia doang yang ada. Iya, betul. Iya kan? Iya. Ya, jadi kadang-kadang sukses itu bukan masalah skill doang, Iya. tapi kehadiran, available-nya. Sama kayak aku. Main kemarin kan di Road to FC. Empat-empatnya ada yang jumpain, aku jumpain dia. Iya. Ya kan. Di ronde 3 KO lagi kan. Wish. Ya kan udah viral lagi KO-nya. Viral kan. Back fist. Wes. Tidur. Ya kan? Iya. Iya. Tiba-tiba jumpa paling jago kali kan belum tentu saya tidur di antara tidur dan dia yang tidur kan. Iya, Jangan iya. pula belum tentu juga jago pun dia belum tentu juga bisa gampang ngalahin aku kan gitu. Ya betul kan. Iya. Tapi hati-hati ya netizen. Dipotong Nanti lagi. komennya Kak, komennya. Iya, dipotong lagi kan Khabib kan. 28 detik katanya kan. Iya. Iya, video Khabib. Iya. Datang saya celos kan. Iya. Nanya. Kalau abang main sama Khabib berani nggak? Ya berani. Saya pukul dia KO. Saya pukul dia sekali pukul bisa KO, aku bilang kan. Heeh. Tapi kalau dia nggak melawan, aku bilang Iya. juga kan. Iya benar. Saya benar. dipotongnya pukul KO doang. Tapi kalau misalnya dia melawan, menang Abang? KO Dianya? tidur aku.
Cekek. Iya, iya, senior lah ya bang. Senior, ya. Senior jam terbang nggak bohong lah ya Iya, jam bang. terbang, ya. Senior nggak bohong. Apa plan abang selanjutnya ini bang? Ya plan selanjutnya pasti ya berlatih lebih bagus lagi lah. Belajar dari kesalahan dan terus ya gitu aja lah dulu kurasa nggak usah banyak-banyak plan lah, nanti terlalu banyak planningnya kan. Iya, abang nggak punya plan jangka panjang gitu? Jangka panjang apa? Maksudnya kayak oh, aku abis ini mau ini mau Buat ini. bisnis apa Iya gitu, segala macam. gak ada ah. Ngalir aja udah. Ngalir aja udah. Abang percaya dengan bahwa semua segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini udah diatur sama Tuhan. Udah. Iya. Saya tahu kan, saya nikah 2020. 2019, 18 aku bangun rumah sama orang tua saya. Aku beli mobil, hasil doang pergi aku beli mobil sama bapak aku, bangun rumah. Terus aku nikah 2020 tanggal 20 bulan 10. Aku nikah, buat acara kan besar bang, rame kan. iya Rame banget ya kan. Iya kan. Pala babi, Wah, ikan udah emas, lah capek abang itu. Mang Losi, ya kan. Terus kan habis nikah pestanya besar-besar. Besar. Tinggal uang 5 juta ya kan. Berangkatlah ke Medan, ngontrak di rumah. Ngontrak kan satu kamar di Medan. Tapi tetap aku latihan kan. Karena kan ya gimana ya? Saya bilang sama istri saya, apa yang pernah aku kasih sama bapak aku, sama keluarga aku, itu hak mereka. Itu bukan hak aku. Kita mulai dari dasar gitu. Jadi rumah apa mobil aku tinggalin semua. Kita berangkat ke Medan. Mulai dengan 5 juta itu tadi. Iya. Kita ngontrak itu, main wamprat apa segala macam. Itu udah champion kan? Udah champion. Tapi kan saya kalau punya untung, aku nggak mau nabung. Aku orangnya nggak suka nabung. Tapi ketika ada uang, saya beliin. Kayak tanah apa gitu-gitu aku beliin. Oh, nggak nabung Iya. tapi langsung beli tanah, Iya. investasi. Ya nggak tahu investasi tahap apa itu. Yang penting jangan megang uang lah kan. Jangan pegang uang. Iya. Nikah aku masih sampai 2022, tapi aku udah mulai bina adik-adik aku. Nah, uang 5 juta. Tapi kok masih pengen bina adik-adik di kampung itu apa, Bang? Karena kan gimana ya menurut aku ya. Aku bingung, kadang bertentangan juga sama istriku. Pasti. Iya. Pasti. Bingung Pasti. aku. Kau Sampai- makan aja kita susah, kau biayain Iya. adik-adik. Aku pertama 3 bulan itu aku masih ngontrak satu kamar. Habis itu udahlah kita ngontrak Satu kamar. satu kamar. Karena dulu kan istri aku kan memang di Medan ngekos kan. Udah kita di kosnya lah. Baru habis itu kita cari lah kos-kosan yang ada rumah, yang ada kamar. Iya. Satu ada ruang tamu lah. Iya, Bang. Kalau emang ngontrak rumah nggak ada kamar, ngapain ngontrak, Iya. Bang? Ya. Kan kadang kan digabung di ruang tamu Iya, kan. iya, iya kan. Iya. Kayak apartemen studio gitu Iya, ya kan. apartemen studio itu, Ya, Bang. jadi kan kita kontrak di situ lah. Baru aku bawa lah adik dan aku ada kemarin itu 3 orang di rumah itu. Baru aku dibawa dari Santar aku bawa. Sekarang udah memang punya nama sekarang itu. Udah punya nama di Indonesia. Udah punya nama di Indonesia. Iya, ada yang aku bina ini. Udah punya nama. Udah ada yang juara PON, ada yang udah champion di Wamprat, ada yang baru pulang dari Brazil. Tapi secara akal manusia ya, Bang. Dengan keterbatasan Abang tetap ingin memberkati orang-orang banyak. Itu kan nggak mudah, Bang. Yang mau gimana bang, udah memang dari hati kan. Kadang bertentangan sama istri aku kan, adik-adik aku mau tanding, aku yang kasih makan di rumah, biayain semua kan. Tapi ada aja rezeki, nggak tahu lah dari mana. Ya karena pada prinsipnya aku percaya bahwa berkat yang kita diberikan itu nggak 100% buat kita juga. Iya, Mungkin berkat yang Tuhan kasih ke kita itu ada juga berkat buat orang lain. ya bisa jadi. Makanya pernah saya bilang sama istri saya 2022, 23 saya bilang, kau carilah rumah, aku ada rezeki, cari rumah lah yang KPR aja. Nggak dapat. Nggak dapat. Ya aku mau kredit rumah lah gitu kan, biar adik-adik aku bisa kumpulin lagi kan, biar rame kan. Tetap mikirin adik-adik itu. Ya, tapi saya udah bangun ada teman saya saudara saya di Jakarta ini ngasih tempat gudang gitu dipinjam untuk bangun camp. Saya bangun itu dibantu-bantu, saya bina lah adik-adik saya itu di Santar. Tapi karena saya sering bolak-balik ke Medan, keluarga saya di Medan, saya kadang bawa, kalau saya nggak di Santar saya bawa ke Medan gitu, saya latih di Medan. Baru pas kebetulan itu saya nggak tahu punya uang berapa dulu, bisa beli rumah juga, lumayan lah, rumahnya besar lah.
Sekarang ini udah Iya, itu rumah itu. udah lumayan lah. Hmm. Udah lumayan lah istilahnya, nggak KPR lah. Saya dapat cash gitu loh. Saya nggak tahu uangnya dari mana aja, kumpul-kumpul. Abang nggak, kalau dipikir-pikir kayak nggak mungkin ya Nggak bang. mungkin ya. Ya tarik itulah. Saya rezeki. saya punya mobil Rubicon sekarang. Saya punya Pajero, tapi Rubicon udah mau kujual bang. Oh kenapa bang? Bayar utang. Kapan lagi lo orang jujur ya? Iya kan kadang-kadang kan orang flexing kan. Weh punya ini, punya ini. JK Saragi jujur apa adanya. Iya, mau bayar ini. Bayar banyak ada Kan kebutuhan. ada yang- tempat latihan kita itu. Baru kan baik memang apa ini. Udah kayak orang tua aku lah. Namanya Elis Ben Purba lah. Baik. Terus Purba. kan aku bilang lah gini. Udahlah. Kau bayarin aja tempat itu kenang-kenangan dari aku Katanya gitu. katanya. Baru pikir daripada sama orang gitu kan. Iya. Udah aku jual lah mobil aku. Untuk bayar itu. Takutnya itu mulai 2020 sama aku. Takutnya kan contohnya lah kalau itu mau bangun apa di situ kan karena aku masih fokus bina kan nanti kan nggak ada wadah adik-adik ini. Masih nggak masuk akal dia aku bang. Abang jual Rubicon untuk tetap membina adik-adik itu. Aku bang, duluan aku punya tempat latihan daripada rumah. Apa motivasi abang? Gak tahu, aku pun bingung. Sampai aku sering dimarah-marahin istriku. Tahu bang, 2000 berapa itu aku ada kejuaraan kejurda. Iya. Aku kumpulin ada sekitar 20 orang. Aku kontrak satu rumah di situ aku buat orang itu semua. Baru ku tanya lah, kau bisa bawa apa? Ada yang bisa bawa cabe, bawa ini. Udahlah, aku telepon mama aku, mak, bisa nggak kirim beras? Untuk apa aku beras katakan? Iya. Itu ada adik-adik aku, dikirim mama aku. Kita kan punya sawah kan, dikirim mama aku lah untuk itu, untuk anak-anak itu. Abang masih mikirin adik-adik orang lain. Iya. Kalau abang nggak percaya banyak sih, banyak. Tapi mungkin banyak orang yang Nggak nggak percaya. nggak banyak orang atlet ini nggak ngakuin itu semua. Malahan yang kita kasih makan masih jelek-jelekin kita. Ini pertanyaannya bang. Ketika abang menaruh hati untuk membina adik-adik ini dan adik-adik ini nggak semuanya bisa membalas Ya. kebaikan dari orang yang bantu. Aku Tapi abang tetap pengen bantu. aku pernah mau stop ini semua. Heeh. Tapi aku berpikir, masa gara-gara satu orang korban semua gitu. Wah gila. Iya. Wah gue bisa gak Makanya- bisa ngomong. Aku mau coba bina sekarang mulai SMP SMA. Karena aku belajar dari Amerika. Heeh. Karena anak-anak dari segini, kita bagaimana mau bersaing di UFC kalau kita memang mulai umur 16 baru kenal BJJ atau wrestling. Aku mulai bina mulai SMP nanti. Dan di Santar itu ada 5 orang SMP SMA sekolah dari situ dari rumah kita yang di Santar udah punya rumah juga kita di Santar bang. Itu berkat semua itu ada doa adik-adik itu semua itu kurasa sih. Jadi Kurasa. jadi ada yang sekolah dari situ. Iya. Jadi aku nyiapin tempat tinggal, aku nyiapin tempat latihan. Jadi orang tuanya cuman bantu ini aja lah, uang makan, uang jajannya sama uang sekolahnya. Aku siapin tempatnya itu. Satu rumah sama orang itu. Sekarang pun rumahnya hancur. Iya. Wah nggak masuk akal. Kadang aku aku baru pertama cerita di sini tuh. Dan itu karena aku nggak suka sebenarnya. Ini baru pertama kali abang cerita Iya, kayak gini. cerita yang bahwa aku bina ini mulai dari lama. Pemerintah Siantar, malu Anda mendengar JK Saragi. Enggak, jangan bang, udah capek dia kena ini bang. Karena kemarin dia baru kena kan. Kita coba nanti untuk diskusi gimana. Yang ini kan yang baru. Iya. Ya, gitu juga sih Malungun. Kita coba untuk diskusi kalau bisa anak-anak muda ini kita kasih wadah. Kan banyak bang. Stop narkoba, Iya. stop balapan liar, Iya. stop berantamnya begal apa segala macam. Tapi Apa kegiatan mereka di iya, situ? sama kayak balap liar. Berapa MC buat sirkuit balap liar? Kenapa nggak diwadahin? Kenapa nggak diwadahin kan? Berantem, kenapa nggak diwadahin? Iya betul. Buat sirkuit balap liar, buat untuk sarana olahraga, aman kan?
Iya, iya, iya. Aman anak-anak muda ini. Karena pada akhirnya kadang-kadang kenakalan remaja itu bukan hanya sekedar kenakalan, tapi mereka tidak punya wadah untuk mengapresiasi, untuk mengeluarkan, mengekspresikan diri dan mengeluarkan skill-skillnya Skill dia. mereka, iya. Karena bukan karena mereka pengen nakal, tapi nggak ada wadah. Karena ada kesempatan juga. Ada kesempatan Iya, dan tidak ada perhatian Iya, dan tidak ada wadah. Iya. Saya ini ada rencana sama kawan, sama adik-adik aku kemarin kan aku udah kampung. Nah, ada Aku rencana. buat dulu bentuk dulu proposal. Aku beli tanah dekat rumah. Beli tanah kemarin. Aku mau buat itu lapangan bola kaki, lapangan voli sama lapangan bulu tangkis. Kenapa harus abang? Itu kan harusnya pemerintah. Kalau nggak ada hatinya gimana bang? Kan gitu. Iya, jadi aku ajarin Edin itu kan kalau lapangan ada tanah kan kita rencana mau doser dulu. Tapi ini masih perencanaan. Iya. Tapi saya pastikan itu harus selesai. Kita buat contoh lapangan bola. Ya, adanya aja, yang penting ada gitu. Kita coba nanti. Saya udah suruh adik-adik di sana kalian kumpulkan dulu, kita coba gimana caranya nanti cari dana untuk ini. Aku bilang. Iya, yang penting kan proyeknya bukan proyek fiktif. Invoice-nya ada, lapangannya nggak ada kan? Jangan gitu lah. Jadi itulah program kita bang. Iya. Karena kan kita lihat lah maraknya narkoba ini kan. Terus kan sarana prasarana olahraga tidak ada. Jadi aku memang rencana ini mau buat itu. Mau buat ada tanah itu lumayan luas lah. Rencana mau doser dulu. Baru di dekat tanah kita itu pas pinggir jalan sih, dekat tanah kita itu ada sungai juga, ada pasirnya kan. Nanti kalau kita cor, kita bisa ambil kita kumpulin anak muda itu untuk cor lapangannya, lapangan voli, lapangan apa ya kan, lapangan Bola ya. Gitu rencana. Dan itu kan juga membuka, jadi ada kegiatan dan Ada lapangan pekerjaan buat kegiatan anak muda sana lah gitu, daripada orang itu narkoba kan bang. Ya pompa terus kan bang. Ya sama aja, itu salah aku kan. Nah, Contohnya orang itu contohnya kampungku nggak ada olahraga, itu salah aku juga. kenapa salah bang? Salah aku lah bang. Aku udah dikasih rezeki kayak gini kan bang. Masa kita nggak kayak kita biarin aja dan kita terjerumus ke hal-hal yang negatif? Wah, nggak masuk akal. Kenapa itu semua keluar dari seorang JK Saragi gitu loh? Iya kan? Wah, gokil. Hah? Gokil abang. Iya Karena bang. ya akhir dari semua tadi abang bilang, aku percaya bahwa hidup ini diberkati untuk memberkati. Iya. Kita diberikan berkat bukan hanya untuk kita, tapi memberkati banyak orang. JK Saragi, gokil. Kalau abang nanti nggak percaya kan, iya. main-main lah ke Simalungun. Main-main ke Simalungun. Kalau nggak main di Santar, ada tempat latihan kita. Tempat latihan kita itu ada di Santar 1, di Panetongah 1, di Perdagangan, di Seribu Dolok ada 4. Kan gini sistemnya aku buat. Contohnya yang di Perdagangan ada pelatih, tapi ada tempat, nggak ada peralatannya. Ya. Aku beliin, kasih matras, kasih samsak. Abang juga yang beli. Iya bang, sumpah. Pantesan istri abang marah-marah sih bang. Marah-marah bang. Iya, gitu juga yang di Perdagangan, di Panetongah. Iya. Dan ada dulu 2, ada 1 yang kemarin mundur gara-gara gini. Aku kan cuman bantu peralatan aja, dan kemarin gara-gara yang tempat ini atlet anaknya kalah dan pengen dimenangkan, jadi dia nggak terima anaknya ini kalah. Nggak terima kan? Dia jadi nggak mau lah tempatku dipulangkan semua apa itu fasilitas Oke. fasilitas yang kita kasih, nggak masalah lah gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Wah, gokil. Terakhir ini mungkin bang, beberapa pertanyaan terakhir. Sebenarnya apa sih harapan abang terhadap pemerintah? Ini nggak cuma di Simalungun atau di Siantar, di pemerintahan kita di Indonesia ini terhadap atlet apapun ya bang ya. Karena aku ingat kalau di zaman kita kan bang, kita kan kelahiran 90-an kan bang. Abang aja itu ya. Ya. Ayo. Iya. Kulihat tadi tahun lahirnya kan, lebih tua aku loh. Aku di usia dia kayaknya masih ngurusin skripsi. Dia udah UFC. Apa sih sebenarnya besar harapan abang terhadap pemerintahan kita melihat atlet-atlet? Karena kan nggak semua. Aku rasa walaupun perkembangan olahraga di Indonesia, baik olahraga, e-sport, combat sport, sudah mengalami kemajuan yang pesat ya. Tapi kan masih banyak orang tua yang berpikir bahwa mau hidup jadi apa, jadi atlet, emang ada uangnya.
Dan kalau kita melihat mundur bahwa atlet-atlet kita kan banyak yang akhirnya jual medali, jual penghargaan-penghargaannya karena pada akhirnya ketika di masa tuanya tidak diperhatikan mungkin. Nah, sebenarnya apa pengen pesan? Ini ada dua nih. Pesan Abang kepada pemerintah dan pesan Abang ke para atlet yang mungkin lagi di masa jayanya sehingga di masa tuanya hidupnya tidak berakhir dengan donasi. Ini agak keras nih ya, ini agak keras ya. Bahwa ketika lu muda, lu hidup dengan kejayaan sehingga lu lupa untuk menginvestasikan, kayak tadi Abang kan ini investasi sebenarnya buat adik-adik segala macam. Pada akhirnya yang dulu diapresiasi dengan prestasi, di akhir hidupnya diapresiasi dengan donasi. Itu miris sebenarnya. Ya sebenarnya kan kadang kan ada namanya presiden, gubernur dan bupati kan gitu. Sebenarnya diserahkan aja sebenarnya. Contohnya atlet-atlet yang berprestasi itu kan bisa dipekerjakan. Contohnya kan kayak aku atlet profesional. Kan ada juara-juara PON ini kan. Iya. Mungkin dikasih, jangan sekedar dikasih apresiasi sebatas uang aja. Kalau bisa dikasih pekerjaan lah. Wah, menarik nih idenya. Contohnya lah, kalau memang provinsi nggak sanggup, ya serahkan ke daerah, kabupaten. Contohnya tah mau jadi Satpol PP, tah kerja di ASN lah. Jadi ada jenjang masa depan dia gitu loh. Dikuliahkan Iya, mungkin. dikuliahkan. Dan bisa atlet ini potensinya kemana gitu. Kan nggak, ya kalau memang dia nggak semua medal ada contohnya lowongan yang bisa dimasukkan, kan dia juara-juara yang emas-emas aja lah. Gitu kan, yang udah memang contohnya yang dapat medali emas di PON, ya pekerjakan gitu kan. Jangan nanti ketika dia udah nggak berpotensi lagi, yang nggak produktif lagi, dia ke ladang. Kan jadi adik-adik kita ini nggak termotivasi gitu loh sama atlet-atlet yang udah ini. Iya, benar Contohnya sih, lah, benar sih. dia juara Benar, iya, PON, iya. juara SEA Games. Iya. Habis itu dia ke ladang. Gimana sih abang termotivasi jadi atlet kalau kayak gitu? Karena melihat abang-abangnya berakhir di ladang. Iya, sama kayak gini. Ada yang contohnya lah, kan ada jalur prestasi. Contohnya masuk tentara, masuk polisi. Iya. Terus ada adik-adik kita ini mulai udah waktu junior dia udah bela negara. Udah bela negara. Ngapain lagi dites lagi untuk kesetiaan diri kepada negara? Ngapain dites coba? Kasih aja masuk di tentara, pasti dia siap mati untuk negara ini. Sama seperti saya dulu. Saya siap mati sampai dulu saya melamar tentara itu. Saya umur 19 tahun. Saya enggak jadi tentara aja sampai sekarang saya bela negara. Saya bela negara. Merinding gue. Ya enggak? Iya. Ngapain lagi dites? Ngapain lagi ditanya nasionalismenya? Ngapain gitu loh? Ketika dia jadi atlet, dia sudah Udah mempertaruhkan mempertaruhkan nyawanya. untuk bangsa ini. Udah bangsa ini ya. Dan ketika dia maju untuk menjadi anggota, kenapa lagi harus dipertanyakan? Pertanyakan. Kan gitu. Kalau memang dia IQ-nya kurang, ya cari tempat contoh yang bisa, yang cocok sama yang dia. cocok. Iya. Nggak selamanya harus di lapangan. Enggak harus lapangan. Ada yang contoh yang enggak harus, contoh yang harus pintar IT apa segala macam. Kan cari. Ya kalau memang dia untuk perang aja kasih kan gitu. Dan kalaupun emang skillnya tidak memadai, ya kenapa pemerintah tidak menyalurkan untuk menyekolahkan? Iya, menyekolahkan. Kadang kan atlet ini udah memang jenuh dalam sekolah kan. Mungkin dia banyak atlet ini pengen jadi tentara, pengen jadi polisi. Ya kan bisa dibuat jalur prestasi. Kan banyak jalur prestasi. Tapi kalau dites juga bukan jalur prestasi namanya. Kalau sama kayak tes yang iya enggak bang? Itu komedi miris banget. Iya enggak? Iya kan? benar bang. Buat jalur prestasi ya mungkin kan enggak harus contohnya lah. Ini medali perak perunggu sama jatahnya kan enggak. Ya mungkin kalau memang nanti kan semua tentara polisi kalau sempat semua medali contohnya ke juara daerah aja dimasukkan. Nanti polisi tentara atlet semua kan gitu. Ya minimal dibuat kapasitasnya gitu loh. Apa ke juara di Indonesia emas, total SEA Games, PON kan dikasih gitu. Karena kalau dari kesimpulan aku mendengar abang, bahwa ternyata atlet itu tidak hanya sekedar butuh bonus dalam bentuk rupiah. Kadang kalau dipilih dikasih PNS, kerja di pemerintahan, di ini uang 200 juta, mungkin orang pasti milih uang apa pekerjaan ini. Karena 200 juta itu bisa habis kapanpun. Ya, sedangkan ASN itu masa tuanya dia. Masa tuanya terjamin sama anaknya nanti. Ya enggak?
sampai Iya. pensiun. Sampai pensiun. Karena kan kalau kita melihat atlet-atlet kita yang abang-abang kita yang senior-senior dia Itu pun menurut aku bang, yang senior-senior sekarang itu kan banyak yang nggak pekerjaan. Kenapa aja kasih PNS aja udah. Kasih orang dia pernah bawa negara, bela negara kok. nggak perlu dites lagi. Nggak usah. Contohnya lah, kan ada yang banyak yang viral kan, yang udah pernah dia dapat medali SEA Games tapi nggak bekerja, udah tua-tua kan. Om Elias Pikal ya salah satunya ya. Om Elias Pikal yang harus jadi security. Ya, di kenapa klub. kasih aja, nggak harus, jangan lihat umur lah, lihat perjuangan dia. Ya nggak? Iya. Nggak sampai harus Masa jual. harus mandang umur? Jangan kita mandang umur, tapi menghilangkan Sejarah. perjuangan dia, sejarah dia membawa negara ini. Sedangkan orang yang nggak punya prestasi bisa masuk lewat jalur orang dalam. Iya bang. Sedangkan atlet-atlet yang sudah mempertaruhkan nyawanya tidak bisa masuk lewat jalur prestasi. Belum habis. Pada akhirnya jalur orang dalam bisa mengalahkan jalur prestasi. Betul. Asik. Iya, itu kan. Dan atlet-atlet juga harus pintar juga. Harus pintar dalam sisi mengolah dan jangan sembarangan protes gitu loh. Wah, apa nih? Apa sembarang Kayak protes gini. nih? Apa nih? Ini Gini. panjang banget di podcast sih. Protesnya kan gini. Isi banget dia. Apa bang? Apa bang? Protes atlet itu harus tahu sisi-sisi yang mana yang harus dibantu pemerintah. Dalam arti ya, jangan kita ada atlet namanya di bawah naungan KONI Ya. yang harus memang itu betul-betul dibiayai dari KONI dan pemerintah Oke. setempat. Oke. Kalau namanya profesional Ya. itu di luar dari KONI. Oke, ada profesional yang di luar KONI ya Mas Iya. ya. Sedangkan ada yang emang di amatir di KONI. Dan Oke. kita nggak bisa contohnya minta bantuan dan bisa dibantu pemerintah, tapi mungkin kadang banyak pemerintah ya, dari bupati, dari gubernur bisa dari uang pribadi. Itu kebanyakan uang pribadi kan gitu. Oke, uang pribadi Ya. para pejabatnya ya. Ya. Oke. Jadi Terus kadang kan kalau kita nggak dihargai, kayak aku lah. Aku kenapa aku nggak terlalu protes sekali tentang, contoh ya kan abang nanya tadi, pernah nggak dihargain pemerintah? Abang bilang walau udah bawa negara, nggak pernah gitu. Tapi wajar aja. nggak pernah dikasih Rolex, nggak pernah bang. Nggak pernah bang. Nggak pernah. Nggak. UFC loh bang. Kan nggak Dunia loh. kan nggak pemain bola bang. Kalau aku pemain bola baru dikasih Rolex bang. Gitu. Jadi kan gini bang. Jadi kan bang. Orang jadi kan nggak harus semua yang harus dipelajari juga. Iya. Yang mana harus kita protes. Ya. Protes kan. Kayak aku yang profesional di Ya. luar dari KONI. Oh ya. Mungkin ketua KONI-nya harus Menteri BUMN mungkin bang. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kan uangnya banyak. Iya kan? Ya. Aku nanti ditembak nih bang, janganlah gini-gini ya. Siapa yang berani tembak JK Saragi? Oh iya ya. Kita teruskan kan. Terus Jadi bang, kan terus bang. atlet-atlet ini kan harus Wah, pintar-pintar, harus pintar-pintar kan. Ya, pintar-pintar. Jangan asal-asal protes kayak kemarin ada yang viral kan. Ya, jangan asal protes lah. Takut kan pemerintah ini kan jera juga kan bang. Kan nggak semua pemerintah juga kan. Iya benar. Protes, nggak ngargain lah, nggak inilah, nggak itulah gitu kan. Tapi yang dibawa itu pertandingan profesional. Tapi kalau amatir yang tidak dihargai, contohnya lah, dia juara SEA Games, juara PON, Kejurda gitu. kejurda gitu. Kejurda kan bang, banyak cabang kejurda bang. Eh. Sekali sebulan kejurda. Apa nggak habis anggaran itu ke pemerintah? Ke atlet. Iya kan? Kita pun harus tahu nuntut. Contohnya kayak Porda wajar karena sekali 4 tahun. Iya, sekali SEA Games ya. SEA Games wajar sekali 2 tahun. Asian Games juga wajar. Iya. Kayak PON wajar. Iya. Olimpiade paling wajar kan gitu. Paling wajar. Ya. Tapi kan kalau kejurda kayak ini, aku pernah protes juga masalah atlet aku kejurda. Tapi kejurda ini untuk seleksi untuk menuju PON gitu. Itu kan wajar juga, porprov kan gitu. Iya. Jadi wajar. Tapi kan banyak atlet yang, contohnya dia kejuaraan di kabupaten aja nggak diberangkatkan, merepet aja ya kan. Iya. Karena biasalah ada yang kompor-kompor kan, ada yang kejuaraan daerah tiap berapa cabang olahraga di Indonesia ini. Iya. Kalau sempat dibantu itu
nggak bagus-bagus lah jalan kita di Simalungun itu Iya, kan. kalau semua Ya kan? iya bener Bang. Kalau semua kejurnya dibiayain pemerintah kan nggak makan gratis kita Iya, Bang. Iya, betul. Iya, betul itu. Tapi menarik dari Bang JK Saragi tadi kalau kalian perhatiin simak adalah ada satu sisi dia mengkritik pemerintahnya, ada satu sisi juga dia mengkritik para atlet kita. Karena emang harus balance Bang. Sama Bang, aku mengkritik pemerintah tidak sarana prasarana olahraga, tapi aku udah buat sarana prasarana olahraga. Aku buat dulu, baru kritik gitu. Saya lakukan gitu. Ya walaupun nggak semuanya orang makan nasi goreng protes nasi gorengnya nggak enak, nggak semuanya harus jadi chef juga Iya. gitu. Tapi setidaknya dia tahu apa yang harus dia lakukan kan. Atlet saya yang saya bina itu yang saya bina dulu udah main di PON, ada yang main di sini, udah banyak. Iya. Kayak atlet yang baru kan kemarin PON kan, Ya. itu kan cuma dikasih bonus, Ah, kasih pekerjaan Pak, ya. ya kan? Ya, Terjamin masa depan dia. Ya, baik. Baru nanti pas dia ngemis-ngemis, kan udah ini. Kalau udah dikasih pekerjaan dia kan nggak ngemis-ngemis lagi. Udah ada bulanan dia. Iya, Dan dia udah dapat bulanan dan dia bisa fokus latihan lagi. Nggak fokus contoh melatih, latihan. Kan gitu Bang. Kalau udah ke PNS dia kan udah fokus latihan dan duitnya terjamin iya, juga. duitnya terjamin, masa depannya terjamin gitu. Iya, Yang menang-menang PON kemarin lah dikasih PNS semua. Ya kan? Ya. Masa harus dibiayain oleh BPJS? Biaya pemeliharaan JK Saragi kan? Iya. Ternyata APBN kalah dengan BPJS. JK Saragi. Gokil Bang. Terima kasih banyak Bang. Siap. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Amin. Sukses di UFC Bang. Amin. Apapun kata netizen udah hiraukan. Semoga netizen kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Karena apapun yang Bang JK Saragi lakukan, menang atau kalah, gak bisa dipungkiri. Satu-satunya atlet Indonesia yang berada di kancah internasional, main di UFC, hanya JK Saragi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you so much. God bless you.